Oke, kita akan bahas satu soal ya. Ini kadang-kadang jadi pertanyaan sih sebenarnya. Kalau diberikan data titik leleh, titik didih, kemudian kelarutan di air, kemudian dihantar dalam bentuk padatan lelehan, dan satu lagi biasanya dalam bentuk larutan ya. Jadi penting banget dalam bentuk larutan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, dari sini kita bisa ambil. Nah, diberikan 5 data zat gitu. Yang ditanya adalah yang manakah yang merupakan senyawa ion dan manakah yang merupakan senyawa kovalen. Dari data ini kita langsung saja jawab ya. Misalkan gini nih, kita lihat, oh titik lelehnya tinggi. Kalau tinggi itu biasanya kalau tidak logam, dia ion. Ya, kalau tidak dia punya ikatannya logam, dia ikatannya ion. Kalau logam itu identik dengan kelarutan di airnya sulit, susah gitu loh. Kalau ion itu mudah. Nah, kita lihat jawabannya. Jadi kayak senyawa L. L itu dia titik lelehnya dan titik didihnya relatif tinggi. Dan kelarutan di air buruk. Berarti kalau daya hantarnya dalam bentuk padatannya itu baik, lelehannya baik, maka identik apa? Dia adalah senyawa kemungkinan besar logam. Ya, kemungkinan besar dia adalah logam. Kemudian yang M itu relatif sedang sih kalau titik leleh, titik didih. Kemudian kelarutan di air itu dia tidak larut, kemudian dia daya hantarnya juga sangat buruk, baik itu padatan lelehan, maka biasanya dia termasuk kelompok kovalen non-polar. Kalau N itu dia titik leleh relatif rendah, sementara titik didih relatif sedang, tidak larut dalam air, dapat menghantar listrik pada fase padat maupun lelehan. Ya, bisa jadi dia adalah logam, karena ada beberapa logam itu memang relatif rendah untuk titik lelehnya. Kemudian untuk O, itu titik leleh dan titik didih relatif tinggi, larut di air, daya hantar baik dalam bentuk lelehan, kemungkinan terbesar dia adalah senyawa ionik. Ya. Kemudian yang P itu titik leleh dan titik didih relatif rendah, tidak larut dalam air, kemudian dihantarnya buruk baik dalam bentuk padatan maupun lelehan, itu kemungkinan besar adalah senyawa kovalen nonpolar. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulannya sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan hubungkan dengan yang namanya larutan, ya larutannya, daya hantar dalam bentuk larutan, kita bisa ambil kesimpulan gini, kurang lebih seperti ini. Kalau dia kalau dalam larutan ya, dalam larutan ya daya hantarnya, kalau dia misalkan kovalen non polar ya, kovalen non polar itu biasanya negatif atau sulit untuk bisa menghantarkan arus listrik. Kalau dia adalah ion, itu biasanya positif atau baik atau bisa ya, baik atau bisa menghantarkan arus listrik ya. Ini berarti kita hubungkan dengan daya hantar ya, daya hantar listrik. Tapi kalau misalkan dia adalah kovalen polar, itu biasanya dalam bentuk larutan dia bisa atau baik dalam menghantarkan arus listrik. Nah, yang jadi catatan pembedanya antara ion dan kovalen polar biasanya adalah di titik leleh, titik didihnya. Kalau titik ya leleh dan didih ion dan didih ion itu lebih besar daripada titik leleh dan titik didih kovalen polar, karena biasanya ion itu ada logamnya. Nah, ini catatan penting kalau nanti ketemu soal-soal yang membahas tentang bagaimana menentukan apakah dia punya ikatan logam, ikatan ion, ikatan kovalen polar, atau ikatan kovalen non polar. Nah, perhatikan itu baik-baik. Oke, terima kasih.